Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Atwaru as-siyam. Tahapan-tahapan puasa. Faqad iqtadat hikmatul alimil khabir an takuna syar'iyyatu siyami Ramadan ala atwarin wa ahwal. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui menjadikan syariat puasa di bulan Ramadan melalui berbagai tahapan dan keadaan. Lima lillahi fi dzalika minal hikmah war rahmah al-munasiba li ahwali ibadihi. Dikarenakan apa yang Allah miliki dari hikmah dan rahmah yang sesuai dengan keadaan-keadaan hambanya. Fataurul awal, tahapan yang pertama adalah takhyirul abdi baina siyam wa bainal iftar. Adalah hamba itu diberi pilihan antara dia berpuasa atau dia berbuka. Wal it'am an kulli yaumin miskina, dan dia memberikan setiap harinya yang dia tinggalkan berpuasa, memberi makan satu orang miskin. Yaitu konsekuensi dari dia tidak berpuasa. Apakah dia berpuasa? Boleh, ya, hukumnya tidak sampai wajib. Atau dia tinggalkan puasa tapi konsekuensinya dia membayar fidyah kepada setiap orang miskin satu hari, ya, setiap harinya. Wasiyamu afdal wa dzalika fi qaulihi ta'ala. Dan berpuasa itu lebih utama. Yang demikian itu adalah pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu, dia mampu berpuasa tetapi dia tidak berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, maka dia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang dia tatawwa'a, melakukan kebaikan, maka itu lebih baik untuknya. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalau kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Dan ini adalah setelah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia ganti sesuai jumlah harinya pada hari-hari yang lain. Ini adalah tahapan yang pertama, yaitu apa? Seseorang boleh memilih apakah dia berpuasa atau dia berbuka tetapi memberi fidyah, memberi makan satu orang miskin setiap hari yang dia tinggalkan. Kemudian atau rusani, tahapan yang kedua, ijabu siyam hatman alal muqimis sahih al-qadir al-mukallaf. Diwajibkannya berpuasa hatman, ya, secara pasti terhadap orang yang mukim, dia tidak berpergian, as-sahih, dia sehat, al-qadir, dia mampu untuk menjalankannya, al-mukallaf, dia sudah sampai balik. Lakin idza hadara al-iftar wa ghabati syams, akan tetapi ketika sudah datang waktu berbuka, matahari sudah tenggelam, summa nama qabla an yuftir, dan kemudian dia tidur sebelum sempat dia berbuka, au shallal isya, atau sebelum
dia berbuka, waktu Isya datang dan dia salat Isya. Maka ketika itu harum alaihi ta'am wasyarab wan nisa ila lailati al-muqbilah. Maka haram bagi dia ketika itu makan dan minum, dan wanita yaitu dia menggauli istrinya pada malam itu sampai malam berikutnya. Ya, sudah tidak boleh lagi dia untuk makan, minum ataupun yang lainnya. Fahasala alaihi muharat, dan ini memberatkan bagi para sahabat. Wa masyaqqah syadidah. Ya, rasa berat yang sangat. Karena apa? Ya karena ini memang berat. Ya, ketika orang misalnya datang waktu maghrib, sebelum dia berbuka, dia misalnya bekerja di siang hari dengan sangat lelah, kemudian dia tidur. Akhirnya apa? Dia sudah tidak boleh makan lagi. Sampai kapan? Sampai besoknya dia berpuasa, sampai buka berikutnya. Nanti akan disebutkan kisah sahabat yang mengalami demikian. Atau rusalis, kemudian tahapan yang ketiga, ibahatul akli wasyurbi wan nisa fi lailati siyam min ghurubi syam ila tulu'il fajar. Dibolehkannya makan, minum, dan menggauli istri pada malam puasa, yaitu pada malam harinya, dari ghurubi syams, dari terbenamnya matahari waktu maghrib, ila tulu'il fajar, sampai terbitnya fajar, yaitu masuk waktu subuh. Wa anzalallahu fi dzalika qaulahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ini. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam hari di bulan puasa ar-rafatsu ila nisaikum. Yaitu kalian bercengkrama, kalian menggauli istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kalian mengkhianati diri-diri kalian sendiri. Allah terima taubat kalian, Allah maafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma faddalallahu ma kataballahu lakum. Maka sekarang bashiruhunna, pergaulilah mereka dan carilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah kalian, hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu al-fajar, waktu fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Wa anil Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fa nama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Kata beliau, dahulu sahabat Muhammad itu Rasulullah SAW, ketika seorang itu berpuasa, kemudian datang waktu berbuka, kemudian dia tidur sebelum apa? Sebelum dia berbuka, sebelum dia sempat makan untuk berbuka, dia misalnya sudah atau dia tertidur dan dia belum makan di malam harinya, lam yakul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Dia tidak boleh makan lagi di malam hari tersebut setelah dia tidur. Ditambah besok harinya dia harus berpuasa hatta yumsi, sampai sehari-hari, yaitu ketika dia berbuka lagi. Qala wa inna Qaisa ibn Sirmah, dan bahwasanya Qais ibn Sirmah al-Ansari, sahabat, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, kana sha'iman, beliau berpuasa. Falamma hadara al-iftar atamra'atahu, ketika datang waktu berbuka, dia datang pada istrinya. Faqala laha ya indaki ta'am, apakah engkau memiliki makanan? Qalat la walakin antalik fa atlubu lak. Aku tidak punya, kata istrinya, tapi aku akan pergi cari untuk engkau. Wa kana yaumahu ya'mal, dan Qais bin Sirmah hari tersebut dia bekerja. Fa ghalabathu ainah, dan dia saat itu dia mengantuk tidak tertahankan.
faja'athum ra'atuhu falamma ra'athu qalat khaybatan lak. Maka ketika istrinya datang dan melihat dia tertidur, istrinya mengatakan khaybatan lak, aduh ruginya engkau, kasihan engkau. Kenapa demikian? Karena dia sudah tidak boleh lagi makan karena dia sudah tidur. Apa yang terjadi? Falamman tasafan naharu ghusya alaih. Ketika tengah harinya besok, Qais bin Sirmah pingsan. Fadzukira Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah. Maka ketika ini disebutkan, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam hari di bulan puasa arrafathu ila nisaikum, yaitu kalian menggauli istri kalian. Fafarihu biha farahan syadida. Maka para sahabat pun bergembira. Wa nazalat kulu washrabu. Begitu juga turun ayat kulu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kalian sehingga jelas benang merah dari benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Fa fi hadzal hadis quyidal man'u minal akal wal mufattirat binaum. Pada hadis ini al-mana' dari akal dan mufattirat, hal yang menghalangi seorang untuk makan dan dia dan hal-hal yang membatalkan yang lainnya adalah tidur. Jadi batasnya adalah tidur. Wa quyida al-man'u min dzalika fi hadits Ibnu Abbas bi salatil athma wa hiya al-isya. Kemudian dibatasi lagi pada hadis Ibnu Abbas, tidak boleh seorang itu makan dan minum dari hal-hal yang membatalkan puasa lainnya adalah waktunya adalah dengan salat al-atamah wa hiya al-isya, yaitu salat isya. Akhrajahu Abu Daud bil lafzi, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dengan lafaz kana nasu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza salau al-atamah haruma alaihim at-ta'am wa syarab wan nisa wa shamu ilal qabilah. Dahulu orang-orang di zaman Nabi SAW ketika mereka sudah salat atama, salat isya, maka haramlah bagi mereka makanan, minuman, dan nisa perempuan, yaitu istri-istri mereka, dan mereka berpuasa sampai malam berikutnya, yaitu sampai waktu berbuka berikutnya. Wa an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat hadhil ayah. Dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayat, ketika turun ayat ini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang mampu untuk berpuasa dan dia tidak melakukannya, maka dia memberikan fidyah, memberikan makan orang miskin. Man syaa'a sama wa man syaa'a aftar. Faftada bi ta'ami miskin. Barang siapa yang dia ingin berpuasa, maka dia berpuasa. Barang siapa yang ingin berbuka, maka dia berbuka dan dia memberikan fidyah dengan memberi makan orang miskin. Hatta unzilat hadhil ayah, sampai diturunkan ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian yang mendapatkan bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan, falyasum, perintah, maka berpuasalah pada bulan tersebut, menjadi kewajiban. Akhrajahu Muslim. Qala wa bihadhihi nusus yatabayyanu anna alladhi istaqarrat alaihi syari'atu fi siyami Ramadan huwa wujubus shaumi 'alal mukallafi al-qadir as-sahih al-muqim hatman. Maka dengan nas-nas yang telah disebutkan, jelaslah bahwasanya yang syariat kita tetap berada di atasnya. Ya, yang berlaku saat ini pada puasa bulan Ramadan, yaitu wajibnya berpuasa. Bagi siapa? Bagi al-mukallaf. Pertama dia mukallaf, dia sudah balik. Al-qadir, dia mampu. As-sahih, dia sehat.
al-mukim, dia tidak berpergian, hatman, secara wajib bagi mereka. Wala yajuzu lahul fitru fi nahari Ramadan, tidak boleh bagi dia untuk berbuka di siang hari di bulan Ramadan. Wa annallaha abahal fitra lisaim fi lailati siyam min ghurubis syamsi ila tulil fajar. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berbuka yaitu pada malam harinya dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya waktu fajar. Yaitu fajar as-shadiq, waktu salat subuh. Falillahil hamdu ala ma yassara wa sahala wa amtana wa latafa wa a'zamal ajra li ibadihi al-mu'minin. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita, meringankan untuk kita dan memberikan karunia-Nya dan berlaku lemah lembut terhadap kita dan melipat gandakan dan membesarkan pahala untuk hamba-hambanya orang-orang yang beriman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.